IPO yang lagi jadi sorotan di Bursa Efek Indonesia adalah IPO dari PT Merdeka Gold Resource Tbk dengan kode saham EMAS. IPO ini digadang-gadang bisa jadi salah satu yang terbesar di tahun 2025. Tapi pertanyaannya, apakah IPO ini layak untuk diikuti? Atau justru terlalu berisiko? Yuk kita bahas bareng-bareng. EMAS akan menawarkan sekitar 1,61 miliar saham baru, atau setara dengan 10% modal ditempatkan. Harga book building ditetapkan di kisaran Rp1.800 sampai Rp3.020 per saham. Kalau di harga atas, perusahaan bisa mengantongi dana hingga 4,88 triliun. Dana sebesar itu rencananya dipakai untuk melunasi sebagian utang ke induk usahanya, Merdeka Copper Gold (MDKE), serta sisanya untuk modal kerja dan pembangunan proyek emas andalan mereka, yaitu proyek emas PANI. Sekarang mari kita lihat kondisi keuangannya. Dari prospektus, sepanjang tahun 2024, EMAS hanya mencatat pendapatan 1,75 juta dolar AS, tapi justru rugi bersih sebesar 12,7 juta dolar AS. Tahun sebelumnya juga rugi sekitar 6,8 juta dolar AS. Bahkan di kuartal pertama 2025, rugi bersih semakin melebar, jadi 9,2 juta dolar AS, dengan pendapatan hampir nol. Artinya jelas, EMAS masih pra-operasional, belum menghasilkan laba, dan keuangannya ditopang oleh pendanaan eksternal. Sekarang kita masuk ke valuasi. Dengan harga IPO di kisaran 1.800 sampai 3.020, kapitalisasi pasar EMAS bisa berada di angka 29 triliun hingga 49 triliun rupiah. Sementara ekuitas per Maret 2025 hanya sekitar 4,2 triliun. Itu berarti valuasi price to book value EMAS ada di kisaran 7 kali sampai 12 kali. Sebagai perbandingan, emiten emas besar seperti INTM atau MDKA biasanya hanya diperdagangkan di kisaran 1 sampai 4 kali PBV. Jadi jelas, IPO emas ini dipatok dengan harga yang sangat premium. Tentu saja ada peluang besar di balik valuasi tinggi ini. Proyek emas PANI yang sedang dibangun, EMAS diproyeksikan bisa memproduksi hingga 500.000 ounce emas per tahun, dengan cadangan emas yang sangat besar. Kalau proyek ini berhasil, EMAS bisa menjadi salah satu pemain emas terbesar di kawasan. Ditambah lagi, harga emas global masih berada di level tinggi, dan investor masih menjadikan emas sebagai aset safe haven. Jadi, potensi upside tetap ada jika semua berjalan sesuai rencana. Tapi kita juga harus sadar dengan risikonya. Pertama, belum ada laba, bahkan kerugian terus berlanjut. Kedua, mayoritas dana IPO justru dipakai untuk melunasi utang ke induk usaha, bukan sepenuhnya untuk ekspansi tambang. Ketiga, risiko proyek pertambangan sangat besar, mulai dari keterlambatan konstruksi, lonjakan biaya, sampai fluktuasi harga emas. Dengan valuasi yang sudah premium sejak awal, investor yang masuk di IPO ini sebenarnya sedang membeli ekspektasi masa depan, bukan kinerja saat ini. Jadi, apakah IPO emas ini menarik? Jawabannya tergantung profil risiko kamu. Kalau kamu tipe investor agresif yang percaya proyek emas PANI bisa sukses besar, IPO ini bisa jadi peluang. Tapi kalau kamu tipe konservatif, mungkin lebih baik tunggu sampai emas benar-benar berproduksi dan menghasilkan laba dulu. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah kamu tertarik ikut IPO emas ini? Atau justru memilih menunggu dulu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Your Daily Summary untuk analisis investasi lainnya.